Halo Sobat Trader, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kita akan membahas saham hari ini, 25 September 2024, yang ternyata akhirnya IHSG melemah karena Big Bang. Setelah beberapa waktu yang lalu melemah karena brand dan teman-teman segrupnya. Kali ini IHSG melemah karena Big Bang. Apakah saatnya profit taking? Mari kita coba analisa bersama-sama IHSG. Hari ini sempat melemah sampai level 7.640-an. Semua saham Big Bang kompak turun di awal sesi. Meskipun sempat ada perlawanan dari beberapa bank-bank besar, market cap besar, namun tetap tidak menjadi candle hijau. Close-nya tetap candle merah. Masih ada perlawanan dari para buyer di saham-saham Indonesia. Berarti masih ada peluang untuk beberapa saham mengalami kenaikan dalam kurun waktu beberapa hari ke depan. Kita lihat BBCA. BBCA hari ini closing hijau 0,46%. Sempat turun sampai harga 1.525, turun 2,55%. Sekelas saham BCA sempat turun cepat, berarti memang ada seller-seller. Meskipun begitu, masih ada buyer di saham BBCA ini yang kemudian menaikkan harga BBCA sampai closingnya menghijau di harga 10.850, menguat 0,46%. Ini sesuatu yang positif bagi BBCA. Saham yang susah turun namun mudah untuk naik. Kita lihat bandarmologinya. Cukup menarik kalau melihat bandarmologinya ini. Terjadi big distribusi di saham BBCA. Lalu siapakah yang menampung? Ya, tetap yang menampung asing. Kalau melihat data, net sale-nya 67 miliar, tipis. Net sale 67 miliar tipis. Namun secara bandarmologi terjadi big distribusi. Berarti memang para buyer bandar yang sudah punya di harga bawah sudah mulai melakukan profit taking di saham BBCA ini setelah mencapai all time high-nya. Bagi teman-teman yang sudah punya saham BBCA ini untuk investasi jangka panjang jelas bagus. Bagi teman-teman yang trading jangka pendek menengah bisa mulai dipertimbangkan untuk profit taking. Mengingat akumulasinya big distribusi, tapi biasanya jarang yang trading jangka pendek menengah di saham BCA. Biasanya untuk investasi. Kalau untuk investasi tetap tenang. Justru jika ada koreksi-koreksi di saham-saham seperti BCA ini, silahkan untuk average up. Koreksinya makin banyak, justru makin banyak average up. Itu akan lebih baik bagi teman-teman yang investasi jangka panjang. Selanjutnya BMRI. BMRI sempat turun ke harga 7.050, turun sampai 5%. Nah, cukup menarik ini saham BMRI yang memang sudah naik cukup signifikan sejak 19 Juni sampai dari harga bottomnya di harga 5.600, sekarang 7.200. Closingnya cukup bagus. Ada perlawanan dari para buyer saat closing. Meskipun begitu, melihat bandarmologinya terjadi big distribusi.
Maka bagi teman-teman yang punya saham BMRI untuk trading jangka menengah bisa dipertimbangkan untuk take profit. Mengingat sudah breakdown dari MA20 yang sempat menahan pergerakan BMRI selama 3 bulan ini, dan hari ini breakdown dari MA20 dengan volume yang cukup besar. Kalau melihat secara net buy sell ini memang cukup menjadi dasar bagi teman-teman yang trading jangka menengah untuk melakukan profit taking, sebab terjadi net sell di saham BMRI ini sebesar 557 miliar. Meskipun ada yang nampung, tapi tetap asingnya lebih banyak yang jualan. Bahkan Stockbit XL ini nampung di harga 7.170. Namun, jika memang modal kita terbatas, tidak seperti para bandar, ya kita putar untuk saham-saham yang lain yang masih kemungkinan besar bisa mendatangkan profit bagi kita, para trader ikan-ikan kecil. Apalagi BMR ini sudah mencapai resistennya di sekitar 7.500. Ini mencoba tembus, gagal tembus, mencoba tembus, gagal tembus. Berarti ini menunjukkan sinyal pembalikan arah bagi saham BMRI ini. Bisa saja turun menyentuh ke MA50-nya di harga 7.000. Tadi sudah hampir menyentuh, sedikit lagi. Beberapa hari ke depan kemungkinan besar akan bisa menyentuh. Apakah bisa menyentuh MA200? Ya, nanti coba kita lihat bersama-sama apakah akan bisa menyentuh MA200-nya kembali seperti di bulan Mei. Namun mengingat bahwa kenaikan saham ini juga cukup cepat, dalam waktu beberapa bulan konsisten naik, tentu sudah seharusnya untuk para bandar melakukan profit taking terlebih dahulu, menampung di harga bawah kembali. Begitu analisa untuk saham BMRI. Tentu keputusan ini bukan untuk jual beli para teman-teman semua, ini hanya analisa dari Joy Trader. Begitu pula BBNI sempat turun sampai di harga 5.475. Closingnya cukup ada perlawanan dari buyer di 5.600. Namun ada distribusi tertahan MA20. Saat bulan Juni reversal tertahan MA20 naik, tertahan MA20 naik. Jika breakdown dari MA20 ini besok bisa dipertimbangkan untuk profit taking bagi teman-teman yang trading jangka pendek menengah. Bagi teman-teman yang investasi jangka panjang, kalau turun silahkan untuk nambah barang. Monggo, keputusan ada di teman-teman semua. Secara akumulasinya seperti ini. Net sell foreign 47 miliar, tidak sebesar net sell-nya BMRI. BMRI memang sudah naik cukup signifikan, naik beberapa persen dari bottomnya, sehingga lebih baik untuk profit taking bagi BMRI. Kalau BBNI masih dimungkinkan akan naik lagi, mungkin masih bisa mencapai 6.000, namun memang ini sudah akan mencapai resisten terdekatnya di sekitar area 6.000. Mungkin saja ini gagal naik, koreksi dulu untuk ancang-ancang naik lagi. MA50 sudah golden cross MA200, namun tetap bisa saja terjadi koreksi karena biasanya gerakannya sama antara banking satu dengan yang lainnya. Yang satu koreksi, yang lain ikut koreksi. Begitu pula BBRI. BBRI ini hari ini melemah
cukup signifikan. Di awal sesi sempat turun di 5.200, 5,88% di jam 10, turun 5,88% di jam 10, di angka 5.200, closing di 5.325. Closingnya cukup bagus. Bagaimanakah bantermologinya? Tentu big distribusi. Sudah banyak buyer-buyer yang memiliki barang di harga bawah mencoba untuk melakukan profit taking di saham BBRI ini. Lalu siapa yang menampung? Ada asing, ada SQ, XL. Nah, YP, KZ ada yang nampung, namun tetap lebih banyak asing yang jualan. Dari datanya net foreign sale sekitar 1,64 triliun. Jelas bagi teman-teman yang punya saham BBRI ini, kita bisa mulai melakukan profit taking untuk jangka pendek menengah. Bagi teman-teman yang sabar, ingin untuk investasi jangka panjang, ingin tetap hot, dipersilahkan. Namun jika di bawah turun, ya jangan menyesali belum sempat profit taking. Sebab sudah diperingatkan di hari ini, kita lihat broker summary-nya jelas ada net sell 1,64 triliun. Maka hati-hati bagi teman-teman yang punya saham BBRI. Dimungkinkan kalau melihat penjualan yang cukup besar seperti volume pada hari ini, merah, candle merah besar, bisa saja terjadi penurunan yang cukup tajam di saham BBRI ini, mungkin bisa kembali menyentuh di MA 50-nya. Sebab ini belum benar-benar golden cross MA 20 dengan MA 200-nya. Baru golden cross MA 20 dengan MA 50, belum benar-benar tembus MA 200-nya, MA 20 ini. Bisa saja koreksi sampai di support 5.000 skenario terburuknya, atau bisa skenario terbagus bagi teman-teman investor untuk kembali serok, ya bisa sampai di harga 4.700, 4.800. Begitu analisa dari Joy Trader. Tentu keputusan jual beli ada pada teman-teman semua. Silahkan mau pilih yang mana sesuai dengan profil risiko masing-masing. Yang sudah punya dan sudah profit 20-an%, kemudian turun jadi 15% dan menyesal, berarti lebih baik TP dulu. Daripada nanti makin di bawah turun jadi 10% keuntungannya, makin di bawah turun jadi 5% keuntungannya, mending TP dulu. Bagi teman-teman yang punya profil risiko seperti itu. Bagi teman-teman yang siap, kemudian sampai BEP lagi padahal belum sempat profit taking, ya silahkan di hold untuk jangka panjang. Pasti teman-teman trader yang seperti itu modalnya sangat besar. Sebab punya uang cash yang lain yang bisa ditradingkan untuk saham-saham yang lain. Selanjutnya, kita baca berita dulu. BEI, evaluasi IHSG. Bobot mayoritas emiten big cap ke IHSG turun. Berita terbaru. 25 September 2024, jam 2.26. Ada evaluasi dari IHSG terkait bobot big cap ke IHSG. Dan ternyata beberapa turun. Bursa Efek Indonesia BEI melakukan evaluasi indeks untuk bulan September 2024. Dalam evaluasi bulan ini, mayoritas emiten big cap tercatat mengalami penurunan bobot terhadap indeks harga saham gabungan IHSG. Melansir keterbukaan informasi, BEI mengumumkan evaluasi 5 indeks pada tanggal 24 September 2024. Evaluasi yang dilakukan BEI ini termasuk jenis evaluasi minor. Periode efektif evaluasi ini berlaku mulai 1 Oktober 2024 hingga 31 Desember 2024. Berdasarkan data dari laman BEI, PT Brand menjadi emiten dengan kapitalisasi pasar alias market cap terbesar per Agustus 2024, seperti yang kita ketahui bersama. Lalu diikuti PT BBCA, TPIA, BBRI, AMMN, BMRI, BIAN, DSSA, TLKM, ASI.
Pada evaluasi kali ini, brand BBCA, BBRI, BMRI, BIAN, TLKM, dan ASII tercatat mengalami penurunan bobot saham terhadap IHSG. Brand saat ini tercatat memiliki rasio free float sebesar 11,73%, seperti yang mereka klaim untuk menerangkan ke FTSE Russell. Sebelum evaluasi, bobot saham brand terhadap IHSG mencapai 4,30% dengan jumlah saham untuk perhitungan IHSG sebanyak sekian saham. Setelah evaluasi, jumlah saham brand untuk IHSG masih tetap sebanyak sekian saham, namun bobot saham brand IHSG turun menjadi 4,25% dari sebelumnya 4,3%. Ini kabar yang bagus. Sehingga kalau brand merah, brand hijau tidak begitu berpengaruh ke IHSG. Meskipun penurunannya juga tidak begitu signifikan. BBCA, langsung ke pokok intinya. Setelah evaluasi, jumlah saham BBCA untuk IHSG naik. Jumlah sahamnya naik ke IHSG, tapi bobotnya turun menjadi 9,05%. BBRI, jumlah sahamnya turun menjadi sekian dan bobotnya turun menjadi 9%. Sebelumnya 9,96%. Nah, ini turun yang cukup signifikan bagi BBRI malah. Untuk yang brand tadi tidak begitu signifikan. Selanjutnya BMRI. Bobot awalnya 8,36 turun jadi 8,25%. Untuk BIAN, bobotnya 3,5% turun jadi 3,11%. Untuk TLKM, bobot awalnya 4,63% jadi 4,57%. ASII turun dari 2,96 jadi 2,92. Sementara TPIA, AMMN, dan DSSA mengalami peningkatan bobot saham terhadap IHSG. Justru saham-saham ini yang mengalami peningkatan bobot. Selanjutnya saham BRIS, sektor finance yang lain. BRIS, Bank Syariah Indonesia, koreksi sehat, tertahan support 3010, sempat turun ke harga 3010, namun closingnya diangkat lagi meskipun tidak sampai hijau. Namun melihat bandarmologinya terjadi big distribusi. Bagi teman-teman yang sudah punya barang bisa di hold sekiranya tidak tembus support di area 2900-an. Hari ini foreign tetap net buy. Bagus, saham BRIS ini termasuk sektor finance yang cukup bagus saat ini, pada hari ini, pada perdagangan hari ini, selain BBCA tadi, karena terjadi net foreign buy sekitar 15 miliar. Ada foreign masuk di saham BRIS ini. Maka masih cukup menarik untuk saham BRIS. Sekiranya memang ada koreksi-koreksi di support 2900, bisa untuk area entry. Sebab ini menjadi support kuat yang beberapa kali gagal ditembus. Meskipun begitu, bisa juga koreksi sampai MA20-nya. Mengingat memang sudah terjadi kenaikan yang cukup signifikan di saham BRIS ini. Stokastik sudah dead cross, mengindikasikan bahwa sudah overbought. Kemungkinan besar akan koreksi, meskipun foreign terus buy. Hari ini net buy lagi. Masih cukup bagus untuk saham BRIS ke depannya. Apalagi untuk investasi jangka panjang, ini bisa menjadi BBCA versi syariah. Selanjutnya sektor finance yang lain yaitu BTPS. BTPS hari ini koreksi cukup dalam, big distribusi. Bagi teman-teman yang punya di harga bawah, bisa amankan modal terlebih dahulu. Untuk trading jangka pendek menengah, tentu ini sudah harusnya profit taking, mengingat penurunan hari ini cukup dalam 5,20%. Tercatat net foreign sale hari ini
sekitar 17 miliar. Meskipun ada yang nampung, namun hitungannya tetap distribusi. Sekiranya teman-teman ingin entry di saham BTPS ini, area entry-nya yaitu sekitar 1.200. Sudah hampir sampai di supportnya. Daripada floating profitnya jadi BEP, realisasikan profit, tunggu di bawah lagi, masuk lagi. Itu teman-teman dengan modal yang terbatas. Kalau dengan conviction tinggi, ingin tetap hold saham BTPS ini, ya silahkan. Kemungkinan besar ini juga akan naik dalam waktu menengah panjang. Mengingat suku bunga dipangkas. Bagi teman-teman, silahkan pertimbangan untuk take profit. Sudah dead cross. Stokastik RSI sudah dead cross. Volume hari ini tinggi. Ya, tunggu di bawah saja. Tunggu di support. Jangan terburu-buru untuk entry. Tunggu di support. Area buy kita yang menentukan sebesar apa profit yang akan kita dapat. Begitu pula area sell kita. Kalau kita bisa profit lebih cepat, kenapa kita harus menunggu lebih lama? Kalau kita bisa cepat profit, misalkan kemarin jual di 1.400-an, profit 5%, hanya waktu sehari, 2 hari bisa profit 5%, kenapa kita harus menunggu lagi untuk BEP dulu, nunggu naik lagi baru jual? Lebih cepat, lebih baik. Menurut Joy Trader seperti itu. Tentu profil risiko teman-teman berbeda-beda. Selanjutnya BBTN. BBTN hari ini juga turun cukup signifikan. Big distribusi. Maka bagi teman-teman yang sudah punya saham BBTN ini bisa pertimbangkan untuk profit taking yang punya di jangka pendek menengah. Yang jangka panjang tentu valuasinya cukup murah BBTN ini. Kalau melihat net foreign sale-nya ada 11 miliar penjualan. Cukup lumayan. Meskipun saat ini sedang berada di support 1445, sempat turun ke 1430, closing di 1445, pas berada di support yang beberapa kali gagal ditembus, ini menjadi support dekat dan pas di MA20. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan jika saham Big Bang yang lain koreksi, ini juga akan kembali koreksi di sekitar 1360-an. Karena juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Apalagi penjualan hari ini volumenya cukup besar. Hampir sebesar volume di tanggal 19 September. Besarnya hampir sama. Apalagi open gap down. Kalaupun naik, ya biasanya konsolidasi dulu. Jika sudah seperti ini, biasanya naiknya butuh waktu, konsolidasi dulu. Tidak langsung tiba-tiba naik. Naiknya misalkan mantulnya cepat, kemungkinan akan turun lagi. Kalau mantulnya cepat, malah justru turun lagi. Kalau konsolidasi bisa dimungkinkan untuk melanjutkan uptrendnya bagi saham BBTN. Selanjutnya ESA. Selamat bagi teman-teman Joy Trader yang memantau watchlist kami di tanggal 23 September. Kita sampaikan di channel YouTube tanggal 23 September, kita upload 23 September, kita sampaikan ESA ini berpotensi naik. Otomatis di tanggal 24 September, teman-teman bisa entry di sekitar 820-825. Sekarang sudah floating profit. Closing cukup bagus, 865, naik 4,85%. Enjoy floating profit bagi teman-teman Joy Trader. Apakah masih bisa naik? Kalau melihat candle hari ini cukup bagus, Marubosu. Target berikutnya 900. Hold terlebih dahulu bagi teman-teman yang sudah punya saham ESA sesuai analisa dari Joy Trader. Volume meningkat, big akumulasi, tentu net foreign buy meskipun sedikit, hanya sekitar 18
juta. Tidak masalah. Namun pasti ini cukup bagus karena big akumulasi. Kemungkinan besar akan masih di bawah naik sekitar target resist berikutnya 900-890. Skenario paling bagus bisa break kemudian mencapai target berikutnya 950. Mengingat volume di tanggal 29 Agustus ini tinggi, volume tanggal 30 Agustus tinggi. Kali ini tinggi lagi. Bisa saja candle atau volume di hari besok semakin tinggi daripada hari ini. Maka cukup menarik bagi teman-teman yang sudah punya saham ESA, bisa di hold sebab ini saham yang sudah uptrend dari bulan Februari, terus uptrend berada di atas, sideways di atas. Kalau teman-teman yang swing trader bisa memanfaatkan volatilitas saham ESA ini, pasti sudah profit cukup banyak karena teknikalnya mudah sekali untuk dianalisa saham ESA ini. Maka kemarin kita yakin dengan saham ESA, kita rekom, masukkan watchlist, sekarang sudah floating profit. Selamat enjoy profit teman-teman Joy Trader. Selanjutnya Inco, selamat juga bagi teman-teman Joy Trader sudah floating profit di saham Inco. Kita rekom sejak 23 September. 23 September sudah kita sampaikan bisa entry di 3.700, 3.710. 3 hari candle hijau. Hari ini closingnya cukup bagus. Naik 4,75%, closing di harga 3.970. Sempat naik mencapai 3980, kemudian closing di harga 3970. Belum berhasil break resisten 4000. Namun ini sudah melebihi target dari Joy Trader. Kita sampaikan float TP 5%-nya di 3.900. Ternyata berhasil break 3.900 resist. Apalagi dengan volume yang cukup kuat. Apakah besok masih bisa naik? Kemungkinan besar masih bisa naik untuk saham Inco ini. Apalagi terjadi net foreign buy sebesar 42 miliar. Wow, cukup besar sekali ini saham nikel. Seperti yang kami sampaikan kemarin. Kalau memang konsolidasi dulu ya sabar-sabarkan karena volatilitasnya cukup tinggi, bisa-bisa langsung naik tinggi. Dan benar terjadi hari ini kenaikan cukup tingginya. Kalau kita lihat di 6 Mei volume tinggi, naik, konsolidasi, naik, konsolidasi, naik. Dah. Cepat sekali. Yang penting teman-teman tahu kapan mau take profit. Sekiranya memang tidak kuat untuk naik, silahkan untuk take profit. Kalau saat ini sudah floating profit, ingin amankan modal sebagian, ya dipersilahkan. Karena sudah dekat dengan resistensi psikologis sekitar area 4000. Jadi resistensi psikologis. Kalau berhasil tembus, target berikutnya ya 4100, 4200. Enjoy profit buat teman-teman Joy Trader. Maka pantau terus channel Joy Trader untuk mendapatkan watchlist terbaru. Halnya Tins. Nah, Tins juga sudah floating profit lebih dari 10%. Kita rekom dari pertama kali channel Joy Trader rilis launching, langsung kita rekom. Silahkan masuk di harga 1010, bertahan di atas 1000, menarik dan benar. Hari Senin sudah naik floating profit, Selasa floating profit tambah, hari ini semakin floating profit dan sudah break resisten yang gagal di break 3 kali. Gagal break, konsolidasi, gagal break, konsolidasi, gagal break, konsolidasi, berhasil break. Maka bagi teman-teman yang punya saham Tins ini bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Jangka menengah panjang, sekiranya mencapai resisten di sekitar 1220, bisa pertimbangan untuk take profit. Sekiranya tidak kuat untuk tembus resisten, bisa pertimbangan untuk take profit. Untuk saat ini lebih baik di hold dulu. Besok jika ada koreksi-koreksi, itu koreksi-koreksi wajar. Kalau tetap bertahan di sekitar 1090, 1080, maka ini masih akan melanjutkan uptrendnya sebab sudah break. Ini pattern cup and handle. Cup, handle-nya lebih kecil. Cukup bagus sekali. Kalau break, potensi upside-nya ya bisa 1400, 1300, 1400 seharusnya tercapai.
jangka menengah panjang melihat secara teknikal. Apalagi ada net foreign buy di saham TINS pada hari ini. Enjoy profit buat teman-teman yang sudah masuk di TINS sesuai dengan watchlist rekomendasi dari Joy Trader. Pantau terus channel Joy Trader. Begitu pula dengan Antam. Hari ini menguat 2,13%. Rekom kita sama dengan TINS, dengan Inco, berbarengan sebab saham-saham nikel dimungkinkan menguat. Rekom kita 1375. Silahkan masuk, berani masuk. Sekarang sudah floating profit. Closing di 14.40. Pergerakannya cukup lambat namun konsisten. Saham Antam ini cocok bagi teman-teman dengan profil resiko konservatif. Nah, lebih bisa dipantau kira-kira kapan mau melakukan profit taking sekiranya memang terjadi pembalikan arah. Kalau saat ini belum terjadi pembalikan arah, masih bisa di hold. Target berikutnya tentu resisten di 1500. Resisten 1500, 1000. Iya, 1500. Gagal di break ini. Gagal di break. Target 1500, balik arah bisa profit taking. Target terdekat 1450. Masih ada potensi kenaikan 2-4%. Bisa di hold bagi teman-teman yang sudah punya di harga bawah. Tentu ini akan menarik untuk jangka menengah panjang mengingat volume sebelumnya di harga-harga 1700-an ini sangat kecil. Saat ini volumenya mulai meningkat. Maka kemungkinan besar ini akan menjadi sesuatu yang potensi bagus bagi saham Antam ke depannya sebab volumenya makin meningkat. BK akumulasi. Silahkan bagi teman-teman yang sudah punya saham Antam dari harga bawah bisa di hold, pantau terus. Break MA 200 akan semakin menarik untuk jangka menengah panjang. Setelah sektor finance, sepertinya sektor energi, basic industry mulai akan manggung untuk beberapa waktu ke depan. Kemudian INTP. Selamat bagi teman-teman yang sudah masuk di saham INTP. Baru kami rekomendasikan di video sebelumnya. Hari ini sudah floating profit 3,32%. Big akumulasi. Bandar moleknya bagus. Terjadi big akumulasi. Closing di harga 7.000. Sudah floating profit bagi teman-teman yang sudah masuk di saham INTP. Kami rekomendasikan ya masuk di harga 6775 tidak apa-apa, dekat dengan support, low risk. Jelas kami berulang kali low risk. Sideways lama kemungkinan besar akan naik. Dan benar hari ini naik, closing di harga 7.000. Silahkan bagi teman-teman yang ingin hold saham ini silahkan. Net foreign buy 3 miliar. Hold target berikutnya di sekitar 7.200. Resist 7.200. Kalau tidak kuat tembus 7.200 bisa pertimbangan untuk take profit. Resisten ini bisa dipantau mengingat bahwa saham ini masih downtrend. Kalau saham uptrend, resisten ini biasanya mudah untuk ditembus. Namun bagi saham downtrend, resisten ini biasanya susah untuk ditembus. Kalau gagal, cenderung untuk balik arah, konsolidasi untuk persiapan naik lagi. Yang jelas, enjoy profit bagi teman-teman yang sudah punya INTP sesuai dengan rekomendasi Joy Trader. Begitu pula dengan SMGR. SMGR ini sudah kami mention dari beberapa hari sebelumnya. Kalau di bawah turun dekat dengan support, jelas kami sampaikan 3.800 itu support kuat. Misalkan mau entry 3.810, 3.800, silahkan, nggak apa-apa. Bawa turun lagi, silahkan tambah CL-nya sekiranya memang melanjutkan downtrendnya. Dan ternyata hari ini closingnya cukup bagus, 3.870. Berpotensi membentuk swing low. Bagi teman-teman yang belum punya saham INTP atau SMGR, lebih menarik SMGR karena belum naik cukup signifikan.
Sedangkan INTP tadi sudah naik 3%, SMGR ini belum naik cukup signifikan. Dan foreign buy-nya lebih banyak di SMGR. SMGR foreign buy-nya sebanyak 14 miliar. Net foreign buy-nya 14 miliar. Maka foreign yang sudah punya barang di SMGR ini, apakah mau jualan di harga sekarang? Belum tentu. Jelas tidak. Pasti akan diangkat terlebih dahulu. Ya, target berikutnya di 4.000. 4.000, target terjauh 4.100. Paling jauh EMA 200 di harga 5.000. Tentu masih panjang berjalannya SMGR ini. Kalau teman-teman yang ingin hold sampai uptrend kembali, silahkan. Yang jelas sekarang best price. Belum terlambat jika mau entry di sekitar 3.870 last price hari ini. Besok kalau open low 3870 atau open low 3880, open sama dengan low, bisa HK. Berani. Foreign sudah masuk, kita tinggal ngikut foreign. Jika harga dinaikkan, kita ikut foreign. Floating profit ikut foreign. Foreign jualan, kita ikut jualan. Begitu. Kita hanya mengikuti pergerakan bandar, kemana bandar mau masuk. Enjoy profit buat teman-teman yang sudah punya SMGR. Sekian, disclaimer on. Keputusan jual beli ada pada masing-masing trader. Ini sifatnya watchlist. Kami hanya bisa menyampaikan rekomendasi. Dan terima kasih telah menonton video ini. Bagikan dengan trader-trader yang lain. Berikan masukan melalui kolom komentar. Sampaikan watchlist yang ingin dianalisa melalui kolom komentar. Jangan lupa subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dari Joy Trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.